Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita lanjutkan materi berikutnya, yakni tentang alat kelengkapan negara yang kita bahas hari ini. Mungkin lebih pada birokrasi, kemudian ada TNI dan Polri. Mungkin teman-teman sudah tidak asing sebenarnya ya dengan materi ini. Misalnya kita akan bahas dulu tentang apa namanya TNI. Nah, TNI itu apa sih? Tentara Nasional Indonesia, gitu ya. Yang mana ini adalah angkatan bersenjata yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang beberapa kali mengalami pergantian, gitu ya. Misalnya dulu TNI itu sebelumnya disebut sebagai Tentara Keamanan Rakyat, TKR, kemudian sudah sempat dibubarkan dan diganti menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia, dan kemudian juga diganti lagi menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, yang dimana pada waktu itu karena ada pemisahan gitu ya antara militer dan kepolisian, sehingga kemudian kembali disebut menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu mungkin sekilas terkait TNI. Nah, TNI yang ada di Indonesia sendiri dibagi menjadi tiga, ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, gitu ya. Nah, kedudukan TNI sendiri itu seperti apa? Nanti mungkin secara detail kita bahas pertemuan di kelas gitu ya, bahwa kedudukannya misalnya secara umum apa namanya dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer ini TNI itu berada di bawah presiden, gitu ya. Kemudian ketika berkaitan dengan kebijakan atau berkaitan dengan strategi pertahanan gitu ya, atau berkaitan dengan administrasi, maka TNI ini berada di bawah Departemen Pertahanan. Nah, peran dari TNI sendiri adalah sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, itu mungkin singkat pengantar gitu ya terkait TNI, kedudukan dan perannya. Kemudian kalau Polri gitu ya, Polri itu apa gitu ya. Nah, kita lanjut ke Polri. Polri ini sebagai lembaga negara penegak hukum gitu ya, eh, dan kepolisian negara Indonesia gitu ya. Ini juga sama dengan TNI, kedudukannya kalau tadi berada di bawah presiden, Polri juga seperti itu, bertanggung jawab langsung kepada presiden. Nah, tugas pokok Polri itu apa? Yakni yang pertama, tugas pokoknya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian menegakkan hukum, dan yang ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini struktur organisasi tingkat Mabes gitu ya, mulai dari Kapolri pusat sampai bawah-bawahnya. Nanti kita mungkin bisa cerita banyak hal terkait Polri atau bagaimana misalnya peran mereka gitu ya saat ini gitu ya. Pasang surut Polri dan lain sebagainya nanti kita bahas lebih detail, kita diskusikan di pertemuan di kelas. Selanjutnya mungkin saya pengantar terkait birokrasi ya. Birokrasi itu apa? Ada beberapa definisi itu ya dari birokrasi itu sendiri. Misalnya salah satu pendapat atau salah satu yang banyak dirujuk gitu ya dalam menjelaskan birokrasi itu adalah misalnya Max Weber. Weber menjelaskan birokrasi itu adalah sebuah organisasi gitu ya yang dia apa mempunyai sebuah hierarki penggajian gitu ya, pejabatnya tetap atau penuh waktu yang menyusun sebuah rantai komando. Nah, ini menurut pendapatnya Weber gitu ya. Kemudian pendapat yang lain misalnya Harold Laski menjelaskan definisi birokrasi itu sebagai sebuah sistem pemerintahan gitu ya, atau sebuah kontrol kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan pejabat yang kekuasaan mereka itu merenggut kebebasan dari rakyat kebanyakan. Ya, jadi artinya adanya birokrasi di sini dalam sebuah sistem pemerintahan gitu ya, dia menguasai gitu ya, menguasai masyarakat atau mengatur gitu ya, mengatur masyarakat yang mau nggak mau ya masyarakat itu harus tunduk patuh pada aturan yang dilakukan atau yang dibuat oleh birokrasi tersebut. Nah, itu dua definisi birokrasi menurut Max Weber dan eh, Harold Laski. Nah,
Mungkin ini untuk memperjelas bagaimana sebenarnya teman-teman mungkin sudah nggak asing. Misalnya kalau seringkali ditanya eh, ngambil jurusan atau ngambil prodi ilmu pemerintahan mau jadi apa gitu. Mungkin banyak juga yang misalnya pengen jadi birokrat gitu lah. Sebenarnya birokrat itu siapa gitu kan? Atau kedudukan dari birokrat tuh di mana sih gitu ya. Eh, Nah, kita bisa melihat kedudukan dan posisi birokrasi dalam suatu negara. Ini teman-teman bisa cek lebih detail di bukunya Prof. Budi Stiono ya. Nanti dicek di daftar bahan bacaan yang sudah pernah saya share sebelumnya. Nah, kedudukan birokrasi di sini sebenarnya kalau kita lihat di gambar ini di nomor 7 gitu ya. Tapi ini adalah kita harus membaca sampai di nomor 7 ini dimulai dari bawah gitu ya, dari nomor satu. Nomor satunya ini adalah masyarakat atau rakyat. Nah, biasanya dalam suatu masyarakat gitu ya, rakyat karena kita tahu bahwa penduduk itu hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial gitu ya, mereka hidup bermasyarakat. Nah, dalam masyarakat itu biasanya punya norma-norma atau tradisi gitu ya, di mana norma atau tradisi ini adalah sesuatu yang dipercayai gitu ya, dan itu kemudian dilakukan terus-menerus dan dilestarikan gitu ya. Meskipun norma atau tradisi ini adalah sesuatu pedoman yang atau aturan yang tidak tertulis gitu ya teman-teman. Tetapi ini dipercayai gitu ya, dilakukan oleh masyarakat ini. Nah, pada level lebih tinggi lagi gitu ya, norma atau tradisi ini biasanya kemudian berbentuk pada peraturan yang lebih formal, rule of the game gitu ya. Jadi aturan-aturan yang lebih formal gitu ya, yang bisa jadi bentuknya tertulis gitu ya, dan kemudian lebih tinggi lagi kedudukannya gitu ya, yakni adanya sebuah kontrak sosial. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ngecek lagi di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa salah satu lahirnya sebuah negara itu adalah melalui kontrak sosial. Nah, ini makanya kontrak sosial kemudian ke poin 5 adalah munculnya sebuah negara. Nah, negara itu kemudian adalah salah satunya dikelola oleh atau dipimpin gitu ya, para pemimpin itu yang sebagai pejabat politik, yang disebut sebagai pejabat politik. Nah, pejabat-pejabat politik inilah yang kemudian dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para birokrat tersebut. Makanya kedudukan dan posisi birokrasi ini ada di poin ke-7, yakni ngapain gitu ya, membantu dalam hal apa gitu ya birokrasi di sini, yakni membantu penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Nah, administrasi pemerintahan ini untuk siapa? Kembali lagi ditujukan kepada masyarakat. Nah, ini jadi kalau menceritakan kedudukan dan posisi birokrasi ini teman-teman harus bisa menjelaskan gambar ini gitu ya, runtutannya. Gambar ini tuh cara bacanya dimulai dari mana. Jadi dari masyarakat, poin satu, poin satunya masyarakat, dan nanti sampai kembali ke masyarakat itu lagi. Nah, itu secara singkat apa namanya, kedudukan dan posisi birokrasi dalam suatu negara. Kemudian ini kemudian apa namanya, tugas dan peran birokrasi. Nah, ini mungkin nanti implementasi atau praktiknya seperti apa nanti kita diskusikan di kelas gitu ya. Karena secara umum ini mungkin peran secara umumnya misalnya eh, terkait penyelenggaraan administrasi, kemudian bisa memberikan apa, masukan atau nasihat sebuah kebijakan gitu ya, atau bisa juga mengartikulasi dan mengaplikasi kepentingan ya, atau birokrasi itu sebagai menjaga stabilitas politik gitu ya. Kenapa ini? Misalnya kita tahu bahwa pejabat politik gitu ya, yang misalnya presiden, gitu. Presiden, hanya kepala daerah, presiden atau kepala daerah gitu ya, yang dipilih secara langsung, itu kan terjadi pergantian setiap 5 tahun sekali. Nah, sedangkan birokrasi itu kan tidak seperti itu, meskipun ada perpindahan tempat ini ya, apa namanya, tempat di instansinya, tapi bukan berarti eh, merubah merubah gitu ya, merubah birokrasinya tersebut. Jadi meskipun pemimpinnya itu ganti, tadi presiden atau kepala daerah itu mengalami pergantian, birokrasinya itu tetap gitu ya. Makanya kenapa birokrasi di sini sebagai menjaga ya, menjaga stabilitas politik.
Nah, itu mungkin peran secara umumnya gitu ya. Tapi mungkin nanti teman-teman juga perlu tahu bagaimana peran secara nyata gitu ya, secara nyata, peran dari birokrasi itu seperti apa sih. Mungkin, selama ini mungkin teman-teman sudah banyak yang seringkali berhubungan dengan para birokrat ya, khususnya dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan dari pemerintah, saya pikir, semuanya sudah pernah lah ya berhubungan itu. Nah, nanti kita akan, diskusikan lebih detail bagaimana sih pelayanan yang sudah diberikan, pemerintah selama ini gitu ya, plus minusnya, kekurangannya di mana gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa, diskusikan di kelas lebih detail. Nah, mungkin itu, pengantar gitu ya, atau nanti secara detail kita juga bisa melihat bagaimana perilaku birokrasi yang ada di Indonesia gitu ya, bagaimana misalnya model rekrutmennya gitu ya, dan lain sebagainya nanti kita bisa, diskusikan di kelas. Nah, mungkin itu, pengantar untuk materi tentang birokrasi, dan lembaga negara lain gitu ya, eee, untuk pertemuan, tema ini. Terima kasih banyak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.